Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan setelah kita mengetahui bahwa kalimat itu ada yang mabni dan mu'rab, dan kalimat yang mu'rab itu bisa berubah rofa, nasab, khafat, kemudian dan jazam. Nah, kita akan melihat dari 4 kategori i'rab, rafa, nasab, khafat, dan jazam ini, apakah semua isim memiliki i'rab yang 4 ini, atau apakah fi'il memiliki i'rab yang 4 ini. Baik, jadi isim itu hanya memiliki 3 kemungkinan perubahan i'rab, yaitu rafa, nasab, dan khafat atau jar. Isim tidak memungkinkan jazam. Kemudian untuk fi'il hanya memungkinkan rafa, nasab, dan jazam. Fi'il tidak memungkinkan perubahan i'rab khafat. Baik, kemudian kita akan lihat pada isim bagaimana menentukan isim itu kategori sebagai isim itu rafa, kategori isim nasab, kategori isim yang khafat atau jar. Nah, pada isim yang rafa itu akan dikatakan isim itu rafa i'rabnya atau perubahannya kalau dia masuk pada 7 kategori. Jadi kalau apabila ada isim dan dia masuk dalam keadaan yang 7 ini, maka dia dikatakan isim yang rafa. Sedangkan isim nasab itu akan dikatakan isim i'rabnya nasab kalau masuk dalam 15 kategori atau 15 keadaan. Sedangkan isim yang khafat akan dikatakan isim itu khafat kalau dia masuk dalam 3 kategori atau 3 keadaan. Jadi kita akan jelaskan satu-satu apa saja 7 keadaan yang menyebabkan isim itu disebut isim yang rafa, 15 keadaan yang menyebabkan isim itu disebut isim nasab, dan 3 keadaan yang menyebabkan isim itu disebut isim yang khafat. Baik, isim itu akan dikatakan isim yang rafa kalau dia masuk kategori sebagai 7 kemungkinan. Nah, yang pertama, kalau dia berstatus sebagai fa'il atau naibul fa'il atau mubtada, khabar mubtada, isim kana dan saudaranya, khabar inna dan saudaranya inna, tabi' lil marfu atau yang mengikut dengan rafa, yaitu na'at, ataf, taukid, dan badal. Jadi apabila ada satu kalimat yang masuk kategori kondisi sebagai fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar mubtada, isim kana dan saudaranya, khabar inna dan saudaranya, tabi' lil marfu, na'at, ataf, taukid, dan badal, maka dia berstatus sebagai isim yang rafa. Kita akan lihat satu contoh saja. Kita akan jelaskan nanti satu persatu apa itu fa'il, bagaimana mengenal fa'il, bagaimana mengenal naibul fa'il, mubtada, khabar mubtada, isim kana, khabar inna, dan tabi' lil marfu. Contohnya adalah ja'a zaidun. Ja'a fi'il, tanda fi'ilnya berakhiran fathah, nama fi'ilnya fi'il madhi. Fi'il madhi mabni dengan fathah. Setiap fi'il pasti berhajat kepada fa'il. Nah, jadi fa'il apa? Fa'il adalah kata pelaku dari sebuah perbuatan atau subjek. Nanti kita akan jelaskan secara rinci.
Fa'il atau pelaku dari ja'a adalah Zaidun. Sekarang kita akan analisa Zaidun. Zaidun isim, tanda isimnya bertanwin menunjukkan nama. Nama isimnya adalah isim mufrad, i'rabnya rafa', rafa'nya dengan dhammah. Karena dia isim mufrad, dia menjadi salah satu daripada yang 7. Jadi karena isim mufradnya rafa', maka dia pasti menjadi salah satu daripada yang 7 kemungkinan, dan pada contoh ini dia sebagai fa'il. Ini contoh isim yang rafa'. Kemudian isim itu dikatakan isim nasab kalau dia sesuai dengan 15 kemungkinan, yaitu maf'ul bih, masdar, dharab zaman, dharab makan, hal, tamyiz, al-mustatsna, isim la, munada, maf'ul min ajlih, maf'ul ma'ah, khabar kana dan saudara-saudaranya, isim inna dan saudara-saudaranya, maf'ul dhanna dan saudara-saudaranya. Yang ke-15 tabi' lil mansub atau yang mengikut nasab, yaitu na'at atau taukid dan badal. Baik, kita akan lihat contoh yang pertama, maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Yaitu setiap kalimat yang berhak dia menjadi objek atau sasaran suatu perbuatan. Contoh, ra'aitu Zaidan, saya melihat. Siapa yang saya lihat? Zaidan. Zaidan sebagai maf'ul bih. Kita akan analisa satu persatu. Ra'aitu fi'il, tanda fi'ilnya berakhiran tu, nama fi'ilnya fi'il madhi. Fi'il madhi mabni dengan sukun. Setiap fi'il pasti berhajat kepada fa'il. Fa'il dari ra'i itu adalah tu, maknanya saya. Zaidan isim, tanda isimnya berakhiran tanwin menunjukkan nama. Nama isimnya isim mufrad, i'rabnya nasab. Nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad, jadinya salah satu daripada yang 15. Jadi karena dia isim yang nasab, pasti kemungkinannya 15. Pada contoh ini yang 15 itu adalah maf'ul bih. Baik, kemudian kita akan masuk kepada isim yang khafat. Isim itu dikatakan isim khafat kalau dia masuk kategori 3. Apa saja yang 3 itu? Yaitu khafat bil harfi atau khafat bil idhafah atau tabi' lil makhfud, yaitu na'at, atab, taukid dan badal. Baik, untuk mengenal 3 kategori ini kita akan jelaskan nanti. Kita akan lihat contoh. Marartu bi Zaidin. Ini contoh khafat bil harfi. Khafat bil harfi adalah khafat yang disebabkan dengan huruf. Yang dimaksud huruf di sini adalah huruf jar. Bi, ka, li, la, ila, ala, mundu, min, anfi, rubba. Marartu bi Zaidin. Marartu fi'il. Tanda fi'ilnya berakhiran tu. Nama fi'ilnya fi'il madhi. Fi'il madhi mabninya dengan sukun. Setiap fi'il pasti berhajat kepada fa'il. Fa'il marartu adalah tu itu sendiri. Tu ini dhamir. Bi Zaidin, ini yang menjadi syahid kita. Bi Zaidin, bi huruf. Hurufnya ada di kolom 1, nama hurufnya huruf jar. Bi itu mabninya dengan kasrah. Zaidin isim. Tanda isimnya berakhiran tanwin menunjukkan nama diawali harfu jarrin. Nama isimnya isim mufrad, i'rabnya khafat. Khafatnya dengan kasrah karena dia isim mufrad, jadinya salah satu daripada yang 3, yaitu khafat bil harfi. Khafat yang disebabkan diawali huruf jar. Yang kedua, marartu bi riyadil jannah. Ini contoh adalah khafat bil idhafah. Khafat karena disebabkan beridhafah. Jadi kalimat
yang menjadi mudhaf ilaih atau kata kedua dari idhofah selalu khafat, namanya khafat bil idhofah. Marartu biriyadil jannah, saya melewati kebun surga. Kebun daripada kebun surga. Marartu fi'il, tanda fi'ilnya berakhiran tu, nama fi'ilnya fi'il madhi. Fi'il madhi marartu mabninya dengan sukun. Setiap fi'il pasti berhajat kepada fa'il. Fa'il marartu adalah tu itu sendiri. Tu itu adalah dhamir. Biriyadil jannah, bi huruf jar. Kolom 1 disebut huruf jar. Mabni dengan kasrah. Riyadi isim, tanda isimnya berakhiran kasrah. Diawali huruf jar, beridhofah. Nama isimnya jamak, jamaknya jamak taksir. I'rabnya khafatnya dengan kasrah karena dia jamak taksir. Jadinya karena dia jamak taksir, khafat jadinya salah satu daripada yang tiga, yaitu khafat bil harfi, didahului huruf jar. Riyadi mudhaf, al jannati mudhaf ilaih. Al jannati isim, tanda isimnya berakhiran kasrah, berawalan al, beridhofah. Nama isimnya adalah isim mufrad, i'rabnya khafatnya dengan kasrah karena dia isim mufrad, jadinya salah satu daripada yang tiga, yaitu khafat bil idhofah. Demikian contoh dari idhofah. Maka dengan ini bisa disimpulkan bahwasanya kalimat isim itu hanya bisa rofa, nasab, dan khafat. Rofa itu dikatakan isim yang rofa kalau memiliki 7 kemungkinan. Itu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar mubtada, isim kana dan saudaranya, khabar inna dan saudaranya, tabi' lil marfu', na'at, ataf, taukid, dan badal. Sedangkan isim yang nasab dikatakan isim nasab kalau dia sesuai dengan 15 kemungkinan. Maf'ul bih, masdar, dharab zaman, dharab makan, hal. Tamyiz al-mustathna, isim la munada. Maf'ul min ajlih, maf'ul ma'ah, khabar kana dan saudaranya, isim inna dan saudaranya. Maf'ul dhanna, tabi' lil mansub, na'at, ataf, taukid, dan badal. Dan isim yang khafat apabila masuk dalam 3 kemungkinan, yaitu khafat bil harfi atau bil idhofah atau tabi' lil makhfud, na'at, ataf, taukid, dan badal. Sedangkan jazam tidak memungkinkan untuk isim. Maka yang 7, 15, 3 inilah yang mesti kita kuasai dan kita akan pelajari satu-satu sehingga kita menguasai i'rab dan keadaan-keadaannya. Demikianlah pembahasan isim yang rafa, isim nasab, dan isim yang khafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.